Pengamat MotoGP sebut ada perpaduan dua sosok pembalap legendaris dalam diri Franco Morbidelli. Carlo Pernat menyebut penampilan ciamik Franco Morbidelli membuatnya terlihat memiliki aura dua pembalap legendaris. Franco Morbidelli berhasil membuktikan lagi kehebatannya di seri MotoGP Teruel pekan lalu. Pebalap Petronas Yamaha itu mampu keluar sebagai juara dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Sejak lap pertama bergulir, Franco Morbidelli melesat jauh dan memimpin balapan di sirkuit Aragon. Sempat nyaris disalip Alex Rins, pada akhirnya kecepatan Morbidelli benar-benar tak tertandingi. Performa pembalap asal Italia itu semakin terlihat hebat jika mengingat ia berbekal motor Yamaha versi jadul. Sebab rider Yamaha lainnya, bahkan rekan setimnya Fabio Quartararo musim ini dibekali dengan motor baru. Tak ayal, penampilan Franco Morbidelli ini membuat salah satu pengamat MotoGP Carlo Pernat berdecak kagum. Pria yang juga berasal dari Italia itu menyebut bahwa ia sangat menyukai penampilan menjanjikan yang disuguhkan Morbidelli sepanjang musim ini. Saya selalu menjadi penggemar Morbidelli. Aku, Carlo Pernat, dikutip dari Sportfit dari Corse di Moto. Melihat aspek kecepatan Yamaha, motor Franco sebenarnya adalah yang paling lambat dari semua pembalap Yamaha. Tapi ia justru tampil dengan baik, tukas Pernat. Pujian yang dilemparkan Pernat pada Morbidelli tidak berhenti di situ. Pernat bahkan menyebut bahwa dalam diri Morbidelli ada perpaduan dua sosok pembalap legendaris MotoGP, yakni Max Biaggi dan Jorge Lorenzo. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli kembali menuai hasil manis di pentas MotoGP 2020. Ia keluar sebagai pemenang dalam balapan seri ke-11 yang bertajuk MotoGP Teruel 2020. Mendapati kemenangan ini, Morbidelli pun membicarakan soal pengaruh besar yang diberikan sosok sang guru yang juga menjadi sosok pembalap penting di MotoGP, Valentino Rossi, dalam karirnya. Ia mengaku banyak memetik pelajaran penting dalam karirnya lewat kehidupan yang dijalani selama ini dari Rossi. Sebab bagi Morbidelli, The Doctor adalah sosok legenda dan juga pembalap hebat. Serba-serbi soal kehidupannya patut dijadikan contoh jika ingin mengukir karir sukses di MotoGP. Saking banyaknya pelajaran yang didapat Morbidelli selama menjadi anak didik Rossi, ia tak dapat membeberkan secara spesifik nasihat apa yang diberikan sang guru. Baginya, semua ucapan yang disampaikan Rossi telah menjadi nasihat tersendiri baginya. Sulit untuk menemukan satu nasihat pun ketika Anda tumbuh dengan pembalap hebat, dengan legenda, dengan pembalap berpengalaman seperti itu, ujar Morbidelli sebagaimana dikutip dari GP1. Saat Anda tinggal bersamanya dan mencuri hal-hal yang dia katakan, Anda mengambil apa yang dia katakan, lakukan, bagaimana dia menghadapi situasi. Ketika Anda menghabiskan begitu banyak waktu bersama, kadang-kadang Anda menutupi kepribadian Anda. Lanjutnya, saya telah mengambil begitu banyak hal dari waktu ke waktu sehingga saya mendekati hal-hal dalam hidup saya dan olahraga seperti yang dia lakukan, tutur juara dunia Moto2 2017 itu. Saya sering berkata, apa yang akan dilakukan Vale dalam situasi ini? Karena dia selalu tahu apa yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Tetapi sulit untuk menemukan satu atau dua nasihat, jelasnya. Berkat pengaruh besar Rossi dalam karirnya sebagai pembalap, Morbidelli pun kini bisa mengukir prestasi manis di MotoGP. Musim ini, peningkatan besar berhasil ditunjukkannya. Rekan setim Fabio Quartararo itu sudah mengemas 2 kemenangan sejauh ini dan tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2020. Kini Morbidelli tengah menempati posisi keempat di klasmen dan siap 20. Pebalap Repsol Honda itu mengaku tak sabaran hingga akhirnya terjatuh saat menyisakan 10 putaran lagi. Di sirkuit Motorland Aragon Minggu 25 Oktober, Alex Marquez start dari posisi 10. Perlahan, lalu ia mulai melahap satu persatu pebalap di depannya. Saat menyisakan 10 putaran, adik Marc Marquez itu berhasil menempati posisi keempat. Namun akhirnya ia mencium aspal di tikungan 2. Pupus sudah harapannya untuk kembali naik podium. Rider berusia 24 tahun ini mengatakan tidak ada masalah yang dialami pada motor miliknya. Alex mengaku kalau crash ini adalah murni kesalahannya sebagai pebalap rookie. Saya melakukan kesalahan dan akhirnya terjatuh. Pada saat itu saya terlalu banyak berpikir untuk naik podium untuk ketiga kalinya dan akibatnya saya tidak memiliki ketenangan dan kesabaran yang diperlukan dan membuat kesalahan. Saya pasti akan belajar dari kesalahan ini untuk balapan mendatang, ujar Alex seperti dikutip dari GP1.
Alex juga membantah kalau crashnya kali ini disebabkan karena salah pemilihan ban yang membuatnya gagal meneruskan raihan podium beruntun setelah di MotoGP Prancis dan MotoGP Aragon. Ban tidak ada hubungannya dengan jatuh. Di FP keempat saya merasa baik dengan bagian depan yang keras, dan akibatnya saya memilih jenis pilihan itu setelah apa yang terjadi minggu lalu, ketika saya tidak bisa menang karena pilihan ban. Saya pikir keputusan hari ini benar, mengingat saya memiliki perasaan yang baik selama balapan, ungkap Alex. Alex juga mengomentari aksi kejar-kejarannya dengan Johan Zarco. Menurutnya, rider Ducati itu telah membuatnya kehilangan banyak waktu dan sengaja menutupi lajurnya. Menurut pendapat saya, hari ini Johan tidak terlalu pintar, karena dia membuat saya membuang banyak waktu tanpa perlu. Ketika dia akhirnya bertarung dengan Mir, dia tidak berpikir untuk menghalangi dia sedikit pun dan membiarkan dia melepaskan diri. Tetapi denganku, dia berperilaku sebaliknya, meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada dia. Pada akhirnya saya berhasil melewatinya, tetapi kemudian saya jatuh saat mencoba mengejar Mir, tutur Alex Marquez. Secara matematis, Marquez masih berpeluang untuk mendapatkan gelar jawara MotoGP 2020. Saat ini ia menempati peringkat ke-13 klasemen dengan 67 poin. Sementara 75 poin maksimal masih bisa diperebutkan di sisa akhir balapan. Terjatuh karena ambisi, Marc Marquez menyayangkan adiknya, Alex Marquez, yang tidak bisa menyelesaikan balapan dengan baik di MotoGP Teruel usai terjatuh ketika berada di posisi keempat. Padahal, saat itu Alex sedang berada di performa yang sangat baik, karena sanggup bertanding di partai depan walau hanya memulai balapan dari posisi ke-10. Di samping itu, pebalap Repsol Honda tersebut juga tengah mendapatkan momentum positif dengan 2 kali berturut menjadi runner-up pada MotoGP Prancis dan MotoGP Aragon. Sontak, Alex terlihat sedih sekaligus menyesal ketika kembali ke pit dan tak bisa mengikuti jalannya balapan lagi. Melihat hal itu, Marc langsung memberikan dukungannya. Kasihan, tapi begitulah karir dan proses belajar. Kamu belajar dari kesalahan, dan hal terpenting ialah jauhkan kepalamu dari posisi terdepan dan nikmati momen ketika balapan. Akhir pekan yang menyenangkan, Alex, kata dia melalui cuitan di akun Twitternya Senin 26 Oktober 2020. Alex sendiri mengakui bahwa kecelakaannya pada tikungan kedua lap 14 itu merupakan kesalahannya sendiri. Ia kehilangan kendali roda depan motor lantaran berusaha mengejar Joan Mir dan Johan Zarco yang tepat berada di depan. Itu sepenuhnya salah saya. Saya kehilangan waktu Zarco dan Mir dan terlalu memaksakan diri untuk mengejarnya, ujarnya. Hari ini saya terlalu memikirkan podium karena saya benar-benar berpikir kami memiliki kecepatan. Tapi kita harus ingat untuk selalu bersabar, lanjut Alex. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan hasil pada GP Teruel dan perhelatan MotoGP 2020 secara keseluruhan. Kami harus bangga pada akhir pekan ini, khususnya di 3 balapan berturut-turut. Sebab kami telah membuat kemajuan yang baik, tetapi harus tetap realistis, tenang dan fokus atas tujuan kami, ucap Alex. Saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada tim Repsol Honda atas kerja keras mereka, tutupnya. Seperti yang kita tahu, MotoGP 2020 tinggal menyisakan 3 seri lagi. Honda menjadi salah satu dari 2 tim yang mencatatkan kemenangan. MotoGP Teruel menjadi seri ke-11 musim ini. Hasilnya, Franco Morbidelli yang menjadi pemenang pada balapan di Motorland Aragon. Dengan hasil itu, Petronas Yamaha SRT menjadi tim yang paling sering menang di MotoGP 2020. Sudah ada 5 gelar juara yang mereka koleksi tahun ini. Fabio Quartararo memenangi 3 seri, sementara Morbidelli 2 kali menjadi pemenang. Ada 2 pabrikan yang belum pernah menang sekalipun dalam 11 balapan MotoGP 2020, Honda dan Aprilia pabrikan itu. Raihan terbaik Honda sejauh ini 2 podium kedua yang diraih di MotoGP Prancis dan MotoGP Aragon. Alex Marquez dari Repsol Honda yang menyumbangkan itu. Performa Honda itu bertolak belakang dengan hasil yang diraih di musim lalu. Mereka mendominasi dengan raihan 12 kemenangan hasil dari 19 kali balapan. Adalah Marc Marquez yang membawa Honda sangat dominan. Selain 12 kali menang, Marquez juga 6 kali menempati posisi kedua dan sekali gagal menyelesaikan balapan. Cedera parah yang dialami Marc Marquez pun berpengaruh banyak pada performa Honda musim ini. The Baby Alien sepertinya tak akan kembali di sisa musim MotoGP 2020. MotoGP 2020 masih menyisakan seri MotoGP Eropa, MotoGP Valencia, dan MotoGP Portugal.
Performa Alex Marquez kini sudah mulai menjanjikan, bisa meraih kemenangan pertama di sisa musim 2020. Honda